Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, di sini kami akan membahas dan menganalisis tentang public value, terkhususnya pada birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Jadi, mohon disimak dengan baik ya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu public value. Public value atau nilai publik merupakan suatu bentuk acuan atas suatu pelayanan organisasi birokrasi yang memiliki kapabilitas dan citra tertentu di mata publik. Yang tentunya organisasi tersebut memiliki nilai-nilai yang berorientasi pada publik, yaitu berupa integritas, tanggung jawab, ketidakpihakan, transparansi, dan legalitas. Salah satu tokoh berpendapat bahwa nilai publik dapat dicapai bila mana layanan atau program uang dihasilkan oleh organisasi sektor publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga semakin tinggi kepuasan masyarakat, maka semakin besar nilai publik yang diciptakan. Public value di Indonesia secara implisit dan eksplisit tertuang di dalam pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU. Hal ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mendukung BLU dalam menciptakan public value, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, organisasi Badan Layanan Umum seperti terperangkap dalam kekakuan teori agensifikasi yang mendasari pembentukan BLU tersebut. Padahal seyogyanya teori agensifikasi hanyalah sebagai kerangka pikir awal dalam memudahkan pewujudan public value yang diharapkan oleh suatu negara. Merujuk pada nilai publik yang diinginkan melalui pembentukan BLU, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka hal tersebut sangatlah berkaitan dengan kementerian yang kelompok kami akan analisis pada pembahasan selanjutnya, yaitu Kemendikbud. Pada intinya, konsep nilai publik atau public value menghendaki agar para pemimpin organisasi pelayanan publik mewujudkan nilai publik melalui dinamika trilogi atau strategic triangle. Guna menciptakan nilai publik, para manajer perlu memahami tiga komponen utama tersebut. Ketiga komponen utama pelayanan publik tersebut merupakan fitur pembeda antara pelayanan publik dan pelayanan yang diberikan oleh organisasi swasta. Oke, setelah kita mengetahui apa itu public value, tentu kita harus memaknai apa itu public value. Salah satu tokoh yang merupakan dosen di salah satu universitas nasional Australia bernama O'Flynn berpendapat bahwasanya public value merupakan gambaran struktur multidimensi sebagai cerminan dari ekspresi kolektif yang diciptakan tidak hanya melalui hasil, tetapi juga melalui proses yang menghasilkan kepercayaan dan kesetaraan. Organisasi publik dikatakan telah menciptakan nilai publik atau public value apabila hasil manfaat yang diterima oleh masyarakat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, termaksud di dalamnya penggunaan aspek hukum yang memaksa pengguna layanan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan. Ialah manajemen integriti. Secara umum, manajemen adalah suatu proses seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh individu atau kelompok. Sedangkan integritas adalah sesuatu yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai yang dihasilkan. Dalam mengatur sebuah organisasi seperti Kementerian Besar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu adanya integritas di dalam diri para pegawainya. Membangun integritas itu sendiri dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti dilakukan dengan pelatihan dasar CPNS. Di dalam pelatihan dasar CPNS tersebut, para pegawai akan dilatih dasar-dasar dari keintegritasan di dalam diri masing-masing. Dan yang kedua, penandatanganan Parta Integritas. Yang ketiga, pembangunan zona integritas. Hal-hal tersebut bisa dilakukan oleh para Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan demi untuk menyatukan integritas dari para pegawai agar melaksanakan tugasnya dengan baik, melakukan pelayanan dengan baik. Karena setiap para pegawai tersebut atau setiap kementerian harus berpatok pada kode etik atau kode perilaku yang telah berlaku. Seperti pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, kode etik atau kode perilakunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2020
yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik atau Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan juga di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ada standar operasional prosedur yang berlaku secara khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun secara umum di kalangan masyarakat atau kementerian dan dinas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya mengenai organization integrity atau integritas organisasi. Nah, di sini integritas organisasi diartikan sebagai usaha-usaha dan kebijakan organisasi untuk mendukung tercapainya integritas personal atau individu. Dan bahwa dalam membentuk integritas organisasi harus dilihat juga pengaruh dari interaksi personal atau individu satu sama lain dari setiap anggota organisasi tersebut. Nah, organisasi dikatakan berintegritas jika institusi tersebut ketika melakukan tindakan konsisten sesuai dengan nilai, tujuan, dan tugas yang diemban oleh organisasi tersebut. Nah, di sini Kemendikbud sendiri sudah melakukan beberapa program guna menciptakan integrasi organisasi untuk setiap organisator yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu pelatihan dasar CPNS atau pendidikan dan pelatihan masa prajabatan yang dilakukan secara terintegritas untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, di sini setiap tahunnya pasti Kemendikbud saat mengangkat seorang CPNS pasti melakukan pelatihan dasar terlebih dahulu guna menciptakan para birokrat atau pelayan publik yang terintegritas. Yang kedua, ada penandatanganan Fakta Integritas yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum fakta integritas di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah yang mendefinisikan bahwa fakta integritas sebagai dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, penandatanganan Fakta Integritas sendiri sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan 97 orang pegawai pada tahun 2019 menandatangani Fakta Integritas sendiri. Nah, saat ini pelaksanaan penandatanganan Fakta Integritas berlangsung dengan lancar dan meningkatkan kesadaran para pelaku pelayanan publik untuk senantiasa komitmen dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Walaupun sejauh ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap penandatanganan Fakta Integritas ini sendiri, yaitu dengan ditandai masih adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Kemendikbud. Selanjutnya ada pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas sendiri merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang dilakukan guna meningkatkan integritas sebuah organisasi. Di sini pembangunan zona integritas sendiri menuju wilayah bebas dan korupsi atau WBK di lingkungan PMP DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pendayagunaan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. Saat ini keberhasilan Kemendikbud sendiri sudah mencapai puncaknya. Nah, di sini bisa dilihat terdapat 17 unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang menerima predikat penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBK tahun 2020 sendiri. Di sini dilihat bahwa integritas di dalam Kemendikbud sendiri sudah bisa dibangun dan ditandai dengan kemenangan atau predikat yang didapat oleh 17 unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Dalam kehidupan publik bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang dikatakan. Untuk di kehidupan publik menyangkut hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan diharapkan masyarakat dari sebuah organisasi birokrasi. Apa yang diinginkan publik? Ada 4 hal. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Masyarakat yang selalu menginginkan sarana dan prasarana yang lengkap dalam mendapatkan pelayanan agar mempermudah proses permohonan, pengaduan, bahkan demi kenyamanan bersama. Yang kedua, responsif.
Yang diperlukan ialah ketanggapan merespon dari seseorang pemberi pelayan publik yang cepat dan adil, tidak memandang kasta dan tingkatan. Yang ketiga, prosedur yang tertata, tidak berbelit, yang pastinya sangat diinginkan masyarakat. Pelayanan yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Yang terakhir atau yang keempat adalah sikap birokrat. Sikap birokrat dalam hal ini, sikap yang diperlukan oleh masyarakat ialah sikap yang tenang, konsisten, kompeten dalam memberikan pelayanan publik, sehingga kenyamanan dan kesinambungan antara pemberi pelayan dan penerima pelayanan terjalin dengan baik. Lalu, value in public service. Value in public service ialah nilai untuk publik adalah hasil evaluasi tentang bagaimana kebutuhan dasar individu, kelompok, dan secara masyarakat secara keseluruhan. Dalam sebuah pelayanan publik diberikan oleh suatu organisasi. Di sini ada 9 penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Budaya. Yang pertama, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat baik, mencapai 48%, dan masyarakat yang menilai cukup ada 5%. Lalu persyaratan. Dalam hal persyaratan, masyarakat sudah memahami pada tingkat 50% pelayanan, dan ada 55% masyarakat yang mengalami kesalahan pada persyaratan. Lalu berikutnya pengaduan. Masyarakat yang menilai dalam hal penanganan baik mencapai 53%, dan masyarakat yang menilai penanganan cukup baik mencapai 23%. Lalu berikutnya adalah prosedur. Prosedur di Kemendikbud, masyarakat memahami sudah pada tingkat 59% pelayanan. Untuk masyarakat yang mengalami kesusahan, hampir 7% untuk prosedur. Lalu ada 6. Yang keenam adalah sikap. Masyarakat yang menilai sikap petugas sopan dan ramah mencapai 62%, dan sebaliknya masyarakat yang menilai sebaliknya ada 5%. Lalu produk. Masyarakat menilai produk dari Kemendikbud sesuai karena sudah mencapai 60%. Dan masyarakat yang menilai tidak pantas ada 8%. Lalu 7 kompetensi. Masyarakat yang menilai kemampuan petugas sudah mampu dan pelayanan ada 65%. Ada juga masyarakat yang menilai kurang mampu, ada 8%. Yang selanjutnya responsivitas. Pada respon pelayanan masyarakat yang mengalami kepuasan menyentuh 65%. Dan ada juga masyarakat yang mengalami tidak puas, ada 13%. Lalu dalam hal biaya, masyarakat menilai sangat sesuai dengan menyentuh 75%. Adapun masyarakat yang tidak puas pada pembiayaannya tidak mencapai 1%. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu why dan how to reform. Jadi, penerapan integritas di Kemendikbud ini sudah bisa dikatakan cukup baik, dikarenakan sudah banyak program-program baru yang dicanangkan untuk meningkatkan integritas. Contohnya, seperti pelatihan dasar bagi CPNS, pengembangan zona integritas, penandatanganan fakta integritas, dan lain-lain. Namun, tentu saja, instansi pemerintah pasti tidak luput dari kasus-kasus yang membuat ini menjadi suatu kekurangan dari integritasnya. Contohnya adalah adanya kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi dengan dugaan gratifikasi yang diberikan oleh pihak rektor UNJ kepada beberapa pejabat Kemendikbud. Selain itu juga ada beberapa kekurangan di values in public service-nya, seperti di bagian responsivitas, yang mana ternyata memiliki tingkat kesusahan sebesar 13% bagi masyarakat, dan juga di bagian persyaratan yang ternyata memiliki tingkat kesusahan sebesar 5% bagi masyarakat. Nah, sekarang adalah how to reform. Jadi, untuk memperbaiki beberapa kekurangan integritas yang terjadi sebelumnya, kita bisa dengan cara meningkatkan dan mengingatkan. Mengingatkannya adalah kita memberitahu kepada para birokrat bahwa mereka itu memiliki komitmen dan tanggung jawab sesuai dengan profesi mereka. Lalu, dengan cara meningkatkannya adalah dengan diadakannya pelatihan dasar, seperti untuk para calon PNS. Ini bisa kita lakukan untuk memberitahu mereka dan menanamkan kepada mereka karakter seperti apa
apa yang harusnya dimiliki oleh pelayan publik. Tetapi sebaiknya pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada calon birokrat saja, kita juga harus memberikan ini kepada para pelayan publik yang sudah menjabat, sehingga kita bisa terus-menerus meningkatkan nilai-nilai pelayanan di Kemendikbud. Selanjutnya adalah apa persiapan kita dalam membangun public career. Public career merupakan serangkaian proses perkembangan dirinya atau karir dalam jabatan yang didudukinya dalam suatu organisasi pemerintahan, yang dimana jika kemampuan seseorang tersebut meningkat, maka ini akan berpengaruh terhadap karirnya. Pada jabatan tersebut terdapat fungsi atau mandat tertentu, dan ini terlibat dalam penyelenggaraan suatu kekuasaan atau kewenangan pemerintahan yang dimana dirinya perlu menjalankan kewenangan atau kekuasaannya dalam suatu organisasi tersebut agar dapat membangun public career-nya. Lalu, bagaimana persiapan kita untuk membangun public career tersebut? Dalam kehidupan organisasional, terdapat 3 faktor yang sangat berpengaruh pada sikap seseorang, yang dimana ini juga merupakan bagian untuk membangun public career, yaitu faktor yang pertama, yaitu kepuasan kerja. Adalah sikap umum pegawai terhadap pekerjaannya, yang dimana terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu pekerjaan yang penuh tantangan, sistem penghargaan yang adil, kondisi yang mendukung, dan sikap rekan sekerja. Pekerjaan yang penuh tantangan merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, tenaga, dan waktu yang maksimal yang tersedia bagi setiap pegawai. Sistem penghargaan yang adil meliputi sistem penggajian pegawai dan sistem promosi. Kondisi kerja mencakup ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan yang terakhir, sikap rekan kerja juga berpengaruh dalam memberikan kepuasan kerja. Faktor yang kedua, yaitu tingkat keterlibatan pegawai dalam organisasi, merupakan sejauh mana seorang pegawai diikutsertakan dalam menentukan nasib organisasi. Semakin besar tingkat keterlibatan seseorang dalam kehidupan organisasi, maka semakin besar pula rasa tanggung jawab yang dimiliki untuk menunaikan kewajibannya dengan berdasarkan jabatan yang didudukinya, yang tercermin dalam berbagai bentuk seperti sikap dan perilaku pegawai sebagai unsur pemerintah atau public servant yang terkait langsung dengan masyarakat dalam pelayanan publik. Sikap dan perilaku akan menjadi suatu ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan. Dilihat dari sisi pemerintahan, maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Jika pelayanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dapat dikatakan baik dan memuaskan. Dan sebaliknya, jika pelayanan yang diterima oleh masyarakat lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dapat dikatakan buruk. Jadi, baik atau buruknya kualitas pelayanan terhadap masyarakat itu tergantung pada tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat. Faktor yang ketiga, yaitu komitmen organisasional, merupakan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri sendiri secara positif dalam organisasi. Komitmen organisasional yang tinggi akan berakibat pada berbagai sikap yang positif, seperti menghindari hal-hal yang dapat merugikan nama baik organisasi, kesetiaan kepada pimpinan, kepada rekan setingkat dan kepada bawahan, produktivitas yang tinggi, dan sebagainya. Perilaku berkaitan dengan kemampuan dan kualitas pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya, sehingga mampu mengidentifikasi bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan baik dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada dalam proses organisasi dan pelayanan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ya, kesimpulan yang dapat kami ambil dalam pembahasan kami kali ini, dalam menilai suatu pelayanan pada organisasi sektor publik, tentunya terbentuk oleh kepuasan masyarakat kepada kinerja organisasi tersebut. Hal ini dilandasi oleh bagaimana kebutuhan dasar individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan dalam suatu pelayanan publik telah dipenuhi dengan efektif dan efisien. Meninjau implementasi Kemendikbud dalam memperoleh penilaian oleh publik yang positif bisa dikatakan cukup baik. Beragam program yang inovatif telah meningkatkan penilaian publik terhadap kinerja mereka. Namun, penilaian publik terhadap Kemendikbud belumlah sempurna. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kasus korupsi yang berkutat pada lingkungan mereka. Untuk memperbaiki hal ini dibutuhkan suatu adanya penanaman integritas, komitmen, dan profesionalitas bagi penjabat internal maupun eksternal di Kemendikbud nantinya.